Halo sahabat hijau, jumpa lagi. Masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Dan untuk info kali ini sahabat hijau, kita akan berbagi tips nih. Yaitu mengenai tambu lampot, tanaman buah dalam pot atau tanggur lampot, tanaman anggur dalam pot. Oke, sahabat hijau, pernah nggak sahabat mengalami tanamannya mati ya? Kemudian stuck atau perkembangannya tidak baik atau stuck, kemudian layu bakteri ataupun layu fusarium, intinya tanaman itu tidak subur. Nah itu, jadi di sini sahabat hijau, kita akan berbagi tips bagaimana mengantisipasi jangan sampai hal tersebut terjadi pada tanaman kita. Oke, kadang-kadang gini sahabat hijau, kadang-kadang kan kita asal nih beli media jadi langsung jadi. Sebenarnya kalau versi kita itu salah sahabat hijau. Kunci sukses yang pertama saya akan bagi tips yaitu media. Media yang baik adalah media yang sudah terkandung mikroba baik. Ya, jadi mikroba tersebut yang memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan tanaman dan memperkaya kualitas tanah. Oke, itu yang pertama, media. Jadi apa saja sahabat hijau? Medianya yaitu ini. Ini sebenarnya ini sudah difermentasi sahabat hijau, ya. Nah ini menggunakan ini sekam mentah. Isinya yaitu berupa tanah, ya tanah bebas ya. Yang penting tanah topsoil. Ini kebetulan tanah pohon bambu. Kemudian akar dan humus pohon bambu. Yang sangat disayangkan, ini sayang yang kurang yaitu kompos dedaunan pohon bambu tersebut. Ini yang pertama. Ini sudah terfermentasi kurang lebih 2-3 minggu sudah jadi ya, karena pakai sekam mentah. Kalau sekam mentah yang baru itu seperti demikian sahabat hijau. Kemudian bahan kedua itu sahabat hijau, itu sekam bakar, dan itu wajib. Kalau tidak ada sekam bakar, pakai sekam mentah saja bisa ya. Syaratnya harus difermentasi. Kemudian yang terakhir ini pupuk. Ini pupuk kandang ya. Kebetulan pupuk kandangnya ini kambing ya. Untuk pupuk ya, usahakan ya jangan digunakan pupuk kandang yang belum terfermentasi. Itu akan memberikan efek negatif pada tanaman, yaitu pertama, efek yang panas berlebihan atau efek amonia ya, kemudian penyakit dan hama ya, itu penyakit bawaan, lalu peningkatan gas beracun saat misalnya ini pupuk kandang yang masih segar. Bebas kita menggunakan seperti kambing, sapi, ayam dan lain-lain ya. Lalu dapat memperhambat pertumbuhan akar. Yang jadi pertanyaan begini sahabat hijau, bagaimana kalau pupuk kandang yang sudah terurai seperti demikian, yang sudah lama, apakah baik buat tanaman? Oke, saya akan jawab sahabat hijau. Ini kita beli pupuk kandang ya. Ini pupuk kambing sengaja mereka haluskan ya. Jadi jawabannya begini sahabat hijau. Meskipun pupuk kandang ini sudah lama dan sudah terurai, dan itu masih mengandung jamur dan patogen bawaan ini. Jadi lebih baik jangan digunakan pupuk kandang ya, daripada belum terfermentasi. Kemudian saya lanjutkan, yaitu terkontaminasi bahan mikroba berbahaya. Karena tanpa proses fermentasi, kemudian compostingnya menjadi mikroba seperti bakteri dan jamur berbahaya. Lalu proses pembusukannya yaitu pengomposannya ya tidak optimal. Dan yang terakhir, masih tersisa amonia, senyawa beracun. Meskipun sudah terurai, pupuk kandang yang tidak difermentasi masih bisa melepas gas amonia atau senyawa lain yang mengganggu kesehatan tanaman. Ya, jadi itu efek kalau kita menggunakan pupuk kandang yang tidak terfermentasi. Oke, sahabat hijau, kita lanjut ya. Jadi artinya pupuk kandang ini belum bisa digunakan walaupun sudah terurai tanpa kita mendekomposisi atau memfermentasi.
Oke, sahabat hijau, ini yang pertama untuk kunci suksesnya, yaitu media. Kemudian begini sahabat hijau, ada hal yang lebih penting buat sahabat hijau. Nah ini itu kita aduk seperti demikian. Ini kita aduk, ini udah hancur lebur nih sahabat hijau. Ini contoh ya, nih ini sudah terfermentasi nih, saya pecahkan aja dia bubar tuh. Nah ini artinya sudah terfermentasi, tapi nggak apa-apa, ini hanya simple. Jadi penggunaan media yang baik seperti apa. Kemudian satu lagi sahabat hijau, ada hal pokok yang paling penting, yaitu diantara media semua ini kan harus difermentasi. Ini sahabat hijau, kebetulan ini saya menggunakan M21 ya. Boleh E4 juga boleh sahabat hijau, sebenarnya nggak beda-beda amat ya. Hanya katanya kalau bakteri ini lebih banyak kandungannya daripada E4 ya, sesuai juga karena harga E4 dan ini hampir 3 kali lipat ya. Jadi 3 botol E4 ini 1, itu perbandingannya. Cuman sahabat bebas pakai yang kita pelajari. Kemudian supaya kesehatan tanaman itu agar lebih sehat, yaitu kita perlu bakteri pelindung akar, pelindung tanaman, bebas dari penyakit. Nah yang biasa itu bakteri yang pelindung akar itu sekelompok bakteri yang hidup di sekitaran pada permukaan akar tanah, berfungsi melindungi tanaman dari berbagai penyakit, yaitu dapat menunjang pertumbuhan. Nah bakteri ini biasa yang kita sebut PGPR ya, atau Plant Ground Promoting Rhizobacteria. Itu pernah kita buat tutorial cara bikin PGPR ya. Ini saya jelaskan sahabat hijau, bakteri yang PGPR tuh yang biasanya itu seperti Bacillus subtilis ya, yang dapat menghasilkan antibiotik alami yang melawan patogen tanah seperti jamur, bakteri penyebab, serta merangsang pertumbuhan akar. Jadi kita perhatikan di sini ya, saya jelaskan ternyata ya di sini ada Bacillus sahabat hijau ya. Itu ya, Lactobacillus sp di sini sebenarnya itu ya. Jadi yang pertama di sini sahabat hijau, jadi ada pangkat 10 ya, 4 kali 4 kali 10. Itu bakteri perlindung akar ya, perlindung akar. Oke, kita lanjut sahabat hijau. Kemudian bakteri yang kedua yaitu Pseudomonas ya fluorescens, yang dapat menghambat pertumbuhan patogen di sekitar akar. Coba kita cek bakteri ini sahabat hijau, Pseudomonas ya, ada apa tidak ya. Ada yang di D sahabat hijau ya, Pseudomonas 8,3 kali 10 pangkat sekian. Ini ada. Kemudian Azospirillum, apakah di sini juga ada? Kita perhatikan. Ternyata ada. Ini Azotobacter sp. Jadi 5,1 kali 10. Kemudian yang paling penting yaitu saya paling suka pakai namanya Rhizobium. Kita perhatikan di sini, ternyata ada Rhizobium sp itu 8,4 kali 10. Nah ini sebenarnya bakteri Rhizobium ini dapat membantu mengikat nitrogen dari udara dan membuat tersedia untuk tanaman. Yang lalu Streptomycetes sp, kita lihat ini ya, ada ya sahabat hijau ya. Kemudian pelindung infeksi jamur bakteri tanah. Nah lumayan sebenarnya, tidak beda-beda amat. Jadi saya tidak promo ini. Sahabat hijau bisa gunakan yang lebih murahan, yang warna kuning ya. Itu juga hampir sama, sedikit-dikit. Cuman ya kalau mau bagus yang ini dikategorikan probiotik bagus ya kita tambah sama ini. Ya itu kalau mau bagus itu untuk pertumbuhan. Oke sahabat hijau. Jadi artinya gini sahabat hijau, bakteri perlindungan akar itu sebenarnya seperti yang kita sebutkan tadi. Itu bakteri yang melindungi busuk akar, ya, busuk pangkal batang dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kita temukan tanaman anggur, ya waktu dia pertumbuhan,
itu kadang-kadang di batangnya banyak sekali penyakit seperti kutuan dan segala macam. Itu akibat kelembapan, sebenarnya akibat dari ini. Apalagi maaf, kemudian untuk perakaran, misalnya kita pakai RS, ya perakaran itu ada yang kuat terhadap penyakit, ada yang tidak kuat. Ya, untuk perakaran, apalagi yang tidak kuat kita pakai kemudian tanpa mikroba, ya jelas kita pasti terindikasi namanya penyakit, biasanya kutu-kutuan itu di batang dan macam-macam. Oke, sahabat hijau. Jadi ini dari sekian ini nanti kita mix ya sahabat hijau ya. Ini kita mix. Kemudian nanti kita mix ini saya kasih simpel aja contoh buat sahabat hijau. Jadi supaya nggak terlalu lama ya, cuman ini penjelasan simpel. Jadi saya jelaskan sahabat hijau sedikit saja buat sahabat hijau. Ini telah saya siapkan air kurang lebih 10 literan sampai 12 literan. Kemudian ini saya gunakan yaitu sekitar diperkirakan berapa tutup lah gitulah sahabat hijau ya. Jadi ada saya menggunakan tidak punya molase kebetulan habis atau tetes tebu ya sahabat hijau ya. Jadi aduh saya buka dulu sedikit. Enggak keras sahabat hijau ya. Nah ini sahabat hijau, saya hanya pakai gula aja seukuran ini. Kemudian dosis ini kalau awal untuk pengomposan itu lebih bagus, lebih baik. Ini sekitar berapa mili ya. Jadi kalau ukuran segitu, kalau ukuran molasenya segitu nah ini kira-kira seginilah sahabat hijau. Cukup ya. Ini sekilas pembanding aja biar sahabat paham. Ya, saya jelaskan. Ya, kira-kira demikian. Kemudian air sekitar 12 literan. Ini kita mix semua ya, sahabat hijau ya. Nah, ini setelah diaduk sampai dia rata, sahabat hijau. Ya, oke, itu contoh aja. Nanti kita aduk rata. Artinya dari media sekali lagi saya jelaskan, ini harus poros, harus benar-benar mikrobanya merata. Jadi kita siram yang lebih merata. Biasanya kita pakai trichoderma ya sahabat hijau. Kemudian kebetulan ada juga, cuman kandungan trikonya ada di sini. Ya, jadi kita mau fermentasi semuanya. Nanti ini contoh aja, ini pupuk kandang yang belum difermentasi yang ini nih. Kelihatan sahabat hijau, ini belum fermentasi. Nanti kita aduk, ini contoh aja. Kemudian ini yang pertama sahabat hijau ya. Ini kan media nih. Tapi mohon maaf, ini agak sedikit agak lama mungkin. Kalau mau di skip ya boleh, silakan saja. Ini yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu kita menggunakan pot. Jadi atau kita bisa gunakan seperti ini. Ini planter bag yang 100 liter. Kemudian ini pot. Untuk sahabat hijau saya infokan untuk potnya itu minimal 50, maksimal nggak ada batas, bisa 200 tergantung sahabat hijau ya. Atau kalau mau gunakan planter bag juga bisa ya. Makin besar makin baik, karena kalau makin besar itu akan memberi ruang lebih luas bagi akar ya. Selanjutnya sahabat hijau, nah ini yang sangat penting nih, coba sahabat perhatikan nih, saya pindahkan di sini. Ini lubangnya terlalu banyak ya. Kenapa demikian? Ini sengaja dibuat jadi tidak ada endapan air ya. Kemudian satu lagi, yang pada umumnya kita beli pot yang sudah jadi itu lubangnya sedikit, tidak seperti begini. Kemudian sampingnya juga saya tambahkan, ini buat sirkulasi air dan udara untuk drainasenya. Oke, nah ini sahabat hijau ya. Dan yang tidak lupa untuk sahabat hijau, yang untuk dasaran bawahnya seperti demikian. Oke sahabat hijau, terlihat ini arang. Tapi kalau sahabat tidak punya arang ini, bisa gunakan arang sekam itu di dasaran. Kira-kira tingginya ya seginilah sahabat hijau, antara 7 sampai 10 cm lah boleh untuk bagian
bawahnya. Kenapa harus pakai arang, sahabat hijau? Saya akan jelaskan dikit manfaat dari arang, yaitu dapat meningkatkan drainase dan aerasi tanah. Ini ya, dapat membantu itu mencegah struktur tanah agar lebih gembur ataupun poros. Ya, kemudian memungkinkan akar tanaman itu mendapatkan oksigen dan mencegah tanah supaya tidak terlalu padat. Kemudian ini arang ini yaitu mencegah kelembapan pada tanah. Arang ini hebatnya sahabat hijau ya. Arang Batak Kelapa lebih bagus lagi ya. Arang ini mampu menyerap dan menyimpan air sehingga tanah tidak mudah kering. Ini dapat membantu tanaman mendapatkan pasokan air yang stabil, terutama kalau di saat cuaca panas ya, sahabat hijau ya. Lalu arang dapat menambah nutrisi, yaitu arang bisa menjadi media penyimpanan nutrisi sehingga tanaman lebih mudah menyerap zat-zat penting seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Jadi dia bisa menyimpan. Kemudian itu dapat mencegah penyakit tanah. Sifat arang, ini sifatnya, yaitu yang berpori, mampu menyerap racun dan mengurangi mikroba berbahaya dalam tanah, sehingga dapat mencegah infeksi akar dan meningkatkan daya tahan tanaman. Di sini sahabat hijau untuk media, maaf ini ada yang tertinggal, yaitu kurangnya kalsium. Nah, itu boleh ditambah atau pakai dolomit ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian dapat meningkatkan pH tanah. Kenapa demikian? Arang umumnya bersifat basa sahabat hijau. Jadi kalau ini sahabat misal tidak tambah kapur dolomit atau kalsium nggak apa-apa, karena sifat arang itu basa sehingga dapat membantu menetralkan keasaman pada tanah. Ya, jadi kita masukkan di sini itu sekilas contoh. Kemudian yang ini tidak kita bahas nanti, Biotogrow untuk ini tidak kita bahas, cuman tadi yang kita infokan hanya kandungan bakterinya saja. Kalau dosis ikutin sesuai aturannya, sahabat hijau. Oke, jadi kesimpulan akhirnya begini, sahabat hijau. Jadi artinya kalau media tanam yang tepat dan sarana pendukung adalah kunci utama untuk memproteksi, menunjang tanaman agar tumbuh lebih sehat dan produktif. Gitu ya sahabat hijau. Artinya media inilah yang bekerja buat kita. Media inilah yang memproteksi seluruh penyakit pada tanaman kita. Oke, sahabat hijau, saya rasa cukup ya. Jadi kalau saya tidak bahas ini tinggal diaduk, yang penting udah tahu kunci-kuncinya tadi ya. Demikian info dari kita. Bila mana suka silakan like, tidak suka dislike ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam hijau dari saya.